Nah, penulangannya sama. Kita akan mulai dari front, ya, perspektif front, supaya tidak terjadi hal yang tadi kita contohkan, ya. Ini dari sisi topologinya ini memang tidak terlalu bagus, ya. Jadi ada syarat-syarat topologi yang mana harus kita penuhi untuk sebuah karakter yang enak untuk dianimasikan. Pada dasarnya sih semuanya bisa dianimasikan, mau topologinya jelek maupun topologinya bagus, nggak ada masalah. Tapi akan lebih enak dalam proses-proses yang lain. Kan selanjutnya di sini ada UV mapping, ya, kemudian ada animation. Nah, itu proses-proses selanjutnya inilah yang membutuhkan topologi yang bagus. Oke, kita akan mulai rigging. Ya, tadi caranya sama, menggunakan animation, kemudian kita pakai join tool, kemudian kita cari titik pusatnya. Nah, titik pusat manusia itu beda-beda, ya. Titik pusat karakter maksud saya itu beda-beda. Kalau manusia kita letakkan titik pusatnya ya di pusar, di pusat kita, ya, pusar. Seperti kita kalau pasang harness, waktu panjat dinding, panjat tebing, nah itu kita masangnya di pinggang. Nah, itulah titik pusat dari manusia. Tuh. Jadi tumpuan paling kuat adalah di situ. Jadi kita cari pertama kali adalah titik pusat. Nah, beda halnya kalau Anda membuat karakter cacing misalnya. Cacing itu titik pusatnya di mana? Ular titik pusatnya di mana? Ini nggak ada kaki, nggak ada kaki. Gimana itu ya? Nah, Anda harus belajar, gitu ya. Kalau diminta membuat karakter kemudian di rigging, Anda buat riggingan untuk Godzilla misalnya atau Kaiju misalnya, itu kan titik pusatnya beda-beda, yang kepalanya 4 di mana, yang kakinya 8 bagaimana, yang sayapnya besar di mana, itu kan beda-beda, ya. Jadi nanti Anda harus tentukan dulu titik pusatnya. Titik pusat manusia berada di sini. Kita akan mulai dari situ. Kita klik pertama kali di situ, klik. Nah, kemudian lanjutannya berapa? Nah, alangkah bagusnya kalau kita ngikuti standar tulang manusia, tapi nanti akan terlalu banyak, ya. Tulang belakang manusia aja dari ujung kepala sampai tulang ekor itu ada belasan ruas, ya. Ruasnya itu bisa sampai 16. Jadi kalau kita ngikutin semua, ya kita nanti kesulitan dalam mengelola. Maka kita buat yang mewakili saja. Misalnya manusia itu paling adegannya membungkuk, kemudian kayang, itu kan nggak perlu terlalu banyak sendi di sini. Maka kita buat sendinya di bagian sini. Nah, ini adalah daerah ulu hati atau perbatasan antara dada dengan perut. Kemudian di bagian dada bawah ini, nah pasti dada sini. Kemudian di bagian bahu sini, klik. Selanjutnya adalah di leher, bisa diklik lehernya. Kemudian paling ujung itu adalah di bun-bunan, ya, kalau bahasa Jawa itu bun-bunan, namanya apa ya, di ubun-ubun. Di ubun-ubun kita klik kanan seperti biasa tadi, ya. Nah, kalau sudah sampai ujung kita klik kanan. Selanjutnya kita akan ke arah tangan bagian kanan, meskipun ini adalah tangan kirinya karena dia menghadap ke arah kita, tangan kiri si karakter itu. Nah, kita sebut aja biar gampang, ya, biar bisa diingat-ingat. Sebelah kanan, nah berarti sini, ya, sebelah kanan kita. Kita mulai dengan klik join tool, kemudian dihubungkan ke bahu sini, klik. Nah, ini artinya sudah nyambung.
kemudian diklik ke bagian ketiak sini. Nah, klik ya. Kemudian bagian siku, pergelangan tangan, dan kemudian telapak tangan atau ujung jari-jari ya. Kalau di sini kan jari-jarinya cuma satu ya, ngumpul jadi satu. Tapi kalau bikin jari-jarinya banyak, nanti mulai lagi dari titik pergelangan tangan ya. Ini di sini ujung, klik kanan. Jadinya seperti itu. Kalau mau nambahkan lagi, mulainya dari sini ya, dari pergelangan tangan ke atas, jempol, kemudian dan seterusnya. Oke, kita mulai lagi dari sini. Klik, kemudian masuk ke ketiak sebelah kiri, kemudian siku, pergelangan tangan, dan telapak tangan atau ujung jari-jari, klik kanan. Sip. Jadi ya, beres. Selanjutnya kita ke bagian kaki. Nah, kaki kita mulai juga dari pusat sini. Pusat, klik. Kemudian ada yang menambahkan bagian pinggang di sini, ada yang langsung ke bagian kaki. Boleh yang mana saja. Kita ke sini aja, bagian pinggangnya di sini ya, pinggang, tapi ada juga langsung ke pangkal paha ya, paha atas, pangkalnya di sini. Kita langsung saja supaya cepat, klik sini, kemudian di lutut, klik lutut, kemudian di telapak kaki, klik. Nah, telapak kaki kan ke depan nih, ke depan ke arah kita. Nah, karena di sini perspektifnya dari depan, maka kita buang dulu ke arah samping. Jadi di kanan yang ini, klik kanan, untuk ujungnya dibuang dulu ke samping. Nanti kita akan atur ulang untuk posisinya ya. Mulai lagi, klik, kemudian ke pangkal paha sini. Oke. Kemudian kemudian di mana, lutut. Oke. Kemudian telapak kaki atau di tungkai ini, tungkai ya, klik, dan klik kanan di sebelah kirinya. Nah, ini telapaknya, ujung jari-jarinya di sini ya. Ini kita buang dulu ke arah samping karena ini nggak bisa ke depan. Oke, langsung kita lihat di bagian perspektif. Oke, kita aktifkan X-ray mode seperti tadi, mode X-ray. Nah, ini dia mode X-ray. Selanjutnya nah, ini dia kita diposisikan tulang-tulang tersebut pada posisinya masing-masing, yaitu di tengah-tengah badan. Nah, kalau belum di tengah, misalnya masih bergeser di depannya atau di belakangnya, itu silahkan digeser. Titik pusatnya ya yang digeser, paskan di tengah-tengah badan. Kalau tangannya kurang ke tengah, misalnya ini, kurang ini, geser aja satu persatu, geser. Oke. Sana juga sama, digeser. Jangan lupa tadi kakinya di samping ya. Nah, ini yang digeser dulu, set. Ini ditempatkan di posisinya di depan sini. Nah, beres. Ini sama juga posisinya di samping. Kita letakkan posisi yang semestinya di depan, misalnya depannya. Oke. Kalau sudah pas posisinya, kemudian kita satukan, kita gabungkan.
Nah, supaya kita punya backup kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa di save as. Dan juga jangan lupa di duplicate ya, duplicate command D. Nah, ini sebagai backup aja, cadangan. Kalau ada apa-apa nanti kita masih punya backup. Oke, selanjutnya kita pin kan, dua-duanya diseleksi ya, jangan lupa. Kemudian ke mode animation. Setelah animation kita ke skin, bin skin, smooth bin, atau langsung smooth bin. Kalau ada langsung kelihatan smooth bin ya udah klik aja, klik. Nah, ciri-ciri kalau sudah berhasil seperti ini, tulangnya menjadi berwarna-warni, objeknya udah nggak bisa dipindahkan lagi. Nah, ini udah berhasil. Sekarang langkah pertama kita adalah cek ya, kita lakukan gerakan pemanasan kepada objeknya. Objeknya kasih olahraga dulu, biar olahraga, biar sehat badannya. Nah, caranya gimana ya? Tadi kayak tadi ya, jangan digeser. Kalau digeser kesleo namanya. Ya, tulang itu hanya berputar-putar saja. Putar, kita putar, berarti sendinya dirotasi, naik turun ya. Anda lihat. Oke. Ya. Kalau tangan bisa kayak gitu ya. Nah, ketika digeser-geser, Anda lihat ya, ketika kita merotasi tangan, ada bagian badan yang ikut bergeser ya, bergoyang-goyang ya. Ya kan? Kita geser bagian tangannya, kok ada bagian badan lain yang ikut ya. Nah, ini lihat ada dadanya sama pinggang bagian atas ini kok ikut goyang-goyang, sama kepalanya juga ikut goyang-goyang, padahal harusnya enggak ya. Coba lihat aja, Anda peragakan di tangan Anda aja, tangan Anda geser-geser, putar-putar, apakah ada otot-otot yang kemudian besar kecil gitu? Enggak ada ya, enggak ada. Artinya otot dada ya tetap di situ, enggak geser kemudian jadi ke depan ya, enggak, tetap di situ ya, meskipun ada pengaruhnya tapi sedikit sekali. Nah, seperti ini. Ini enggak seperti ini ya, ini kan keterlaluan ini ikutnya. Ketika tangan Anda ke depan, apakah terus dadanya jadi gepeng gitu? Enggak ya, harusnya enggak. Nah, inilah yang harus kita masukkan ke proses selanjutnya yang dinamakan dengan skinning. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, namanya skinning. Skinning ini adalah membetulkan bagian-bagian yang tadi dilihat ya. Nanti kita lihat lagi. Oke, lihat. Nah, itu ya, ada bagian ini otot yang ini, ketika tangannya ke belakang kok dia malah ngotot gitu ya, malah ikut bergerak, padahal harusnya enggak. Kalau kaki coba lihat, kalau kaki juga sama ini. Ketika kakinya terangkat, Anda lihat kaki kiri ya, kaki kiri ya, atau sebelah kanan itu terangkat, Anda lihat sebelah sini juga kaki yang di bawah ini ikut gerak juga. Harusnya kan ya enggak deh. Kaki Anda kiri diangkat, yang kanan kan ya tetap diam. Kalau kaki kiri diangkat, kanan ikut terangkat, kejengkang nanti ya, geblak ya nanti. Jadi inilah yang harus kita perbaiki. Nah, caranya adalah Anda seleksi bodinya. Jadi yang diseleksi bodinya, badannya, kemudian kita ke skin, edit smooth skin, dan paint skin wedge tool. Nah, paint skin wedge, atau kalau versi baru mungkin nggak ada toolnya gitu ya, toolnya jadi hilang.
Jadi namanya paint skin wedge. Di situ ada optionnya, ada kotaknya. Silahkan diklik optionnya atau kotak yang ada di sampingnya itu. Dan nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, apa gunanya? Nah, itu ya. Jadi menunya Maya itu setiap Anda ngeklik sesuatu muncul menu yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan ya kalau kita totalkan semua. Jadi Anda harus pahami satu persatu. Ya paling enggak secara umum lah, meskipun belum familiar semuanya. Jadi kalau tidak ngikuti sekali aja udah nggak ngerti yang namanya join ya poin. Mas susah ngapalinnya. Ini kemudian muncul menu ya, menu seperti ini, tool setting. Kemudian di situ Anda lihat ada join 1, join 15 ya. Kalau diklik joinnya, nama join 1, join 15, kemudian badannya itu berubah jadi hitam, kemudian ada putih-putihnya itu. Ada putih-putihnya ya. Nah, join 2 ada putih-putihnya di situ, join 4, join 5 dan seterusnya ya. Itu apa itu sebenarnya? Jadi join-join yang dimaksud di sini adalah join yang sudah kita buat tadi, yang memang harusnya kita dinamakan sesuai dengan nama tulangnya. Jadi rigging itu juga ada ilmu biologi yang harus Anda pelajari di sini. Ya, karena berkaitan dengan tulang belulang. Nah, harusnya idealnya kita merubah nama join-join tersebut, nanti dirubahnya bisa di sini di channel editor atau layer editor, channel box. Dirubah di sini dijadikan nama yang standar. Ada namanya, kalau di sini namanya hips misalnya. Ada shoulder, ada neck, ada head, shoulder, knees, and toes. Nah, kayak gitu kan ada lagunya ya. Nah, itu harus dinamakan sesuai itu. Supaya apa? Supaya gampang nyarinya. Terutama di bagian skinning. Kalau seperti ini kan kita susah nyarinya. Join 1 itu siapa, join 5 itu siapa, join 8 itu untuk apa. Ya, harus kita klik-klik satu persatu. Tapi kalau kita sudah kasih nama yang benar, nah, maka kita langsung menuju, lengan kiri atas itu berarti up arm, left up arm. Ya, itulah namanya, bahasa Inggris soalnya standar itu. Kemudian neck misalnya, bottom neck misalnya, atau upper neck, itu leher atas, leher bawah. Nah, itu ada standarnya. Nah, mungkin kalau Anda yang mau mendalami rigging, Anda juga harus sedikit belajar mengenai biologi. Kembali lagi ke pelajaran sel. Nah, sekarang kita ke join 7, karena join 7 ini di sini wilayahnya. Ya. Jadi, yang Anda lihat ya, ketika kita klik join 7, kemudian ada putih-putihnya itu. Putih-putihnya ini adalah influence, warna yang terpengaruh ya. Jadi join 7 ini pengaruhnya hanya sampai di bagian yang berwarna putih ini. Bagian yang berwarna hitam itu tidak ada pengaruh dari join 7. Ya, tidak ada wilayah dari join 7 itu cuma sampai bagian yang berwarna putih yang ini ya, putih. Yang hitam selain itu nggak ada. Kalau kita ke join 9 misalnya, pengaruhnya ya cuma di lengan sama dan sekitarnya ya. Jadi jangan sampai join 9 ini, lokasi join 9 itu di pergelangan tangan. Jangan sampai join 9 ini punya pengaruh di tempat lain, itu nggak boleh. Jadi join 9 itu pengaruhnya ya cuma di pergelangan tangan dan sekitarnya. Join 8 itu pengaruhnya di siku dan sekitar.
Kalau ada dia punya pengaruh di tempat lain, itu yang harus kita binasakan ya, kita harus hapus pengaruhnya itu ya. Jadi pengaruh itu jangan sampai melebar kemana-mana, atau influence-nya itu jangan sampai melebar. Pengaruh atau influence itu ditandai dengan warna putih ini tadi ya. Jadi warna putih ini adalah pengaruh influence dari masing-masing join. Nah, kita kembali lagi ke sini ya, ke join 7. Misalnya nih, join 7, Anda lihat pengaruhnya sampai di bagian sini. Nah, kita tambah ya pengaruhnya ya, supaya apa sih maksudnya pengaruh itu atau influence itu, kita tambah. Join 7 ini adalah wilayahnya ketiak situ. Kita tambah pengaruhnya, value-nya akan saya tambah, kemudian saya akan kuaskan. Ini adalah ada lingkaran, ada R ya. Ini adalah untuk skinning prosesnya. Kemudian saya kuas di sini. Nah, ini saya tambah pengaruh. Oke ya. Jadi putih ini adalah pengaruh dari join yang bersangkutan. Dan ini saya tambah. Saya tambah sampai kaki ya, coba ya. Nggak apa-apa, rusak ya sekalian. Praktikum ya, namanya praktikum ya, coba-coba praktek. Kalau salah ya betul nanti ganti. Nah, ini pengaruh ya. Pengaruhnya dari join 7. Join 7 itu apa? Join 7 itu di sini ketiak. Ya, tulang lengan atas. Kita coba. Tadi pengaruhnya kita perlebar, perluas sampai kaki. Nah, kita coba ya. Coba lihat aja. Kita geser, ya. Karena apa? Karena putihnya tadi atau pengaruhnya saya perluas sampai ke kaki. Jadi ketika si objek ini bergerak, ya akhirnya kakinya ikut gerak karena ikut terpengaruh. Anda lihat ya, jadi tangannya yang geser, ya tangannya yang bergerak, malah ikut goyang-goyang ya pinggulnya. Nah, ini yang pengaruhnya terlalu kuat. Nah, inilah. Gitu ya, itu skinning itu seperti ini, membetulkan proses yang keliru. Dan setiap kita buat objek baru mesti seperti ini, nggak bisa langsung 100% jadi, maka harus tahu yang namanya proses. Nah, kalau kita angkat tangan kemudian ada daging yang ikut keangkat kan ya mengerikan ya, maka ya harus dibetulkan. Nah, caranya tadi ya, Anda seleksi badannya, kemudian edit smooth skin, paint skin waste tool, klik. Nah, pengaruhnya ini harus kita hilangkan. Yang namanya tulang lengan atas ya, yang gerak ya situ-situ aja, nggak usah sampai pengaruhnya kemana-mana. Kita hilangkan dengan cara tadi. Kalau ditambah, nah, kalau nambah ini tadi di bagian value-nya itu 1. Nah, kalau mau dihilangkan ya value-nya di 0 gitu aja. Value-nya dinolkan, kemudian udah tinggal dikuaskan lagi ini ya, disapukan lagi, dikuas ini. Nah, ini dihilangkan sampai benar-benar bersih. Kita hilangkan pengaruh jahat dari roh-roh dari ya ini ya, dari hal-hal yang tidak diperlukan. Ini bagian dadanya juga supaya bersih, supaya gerakannya hanya bagian itu saja. Ya, sampai benar-benar bersih ya, sampai hitamnya itu hitam polos pekat. Kalau masih ada yang warna sedikit putih, abu-abu dikit, itu masih berpengaruh. Nah, kita akan bersihkan sampai benar-benar hitam.
Kalau sudah, kita cek hasilnya. Oke, nah bersih ya, bersih ya, tidak ada gerakan yang tambahan lagi ya. Masih ada 1-2 nanti dibereskan ya. Ini masih ada di bagian dada sama perut, masih ikut influence, nanti gampang kita cari lagi. Edit smooth skin, pen skin weight tool, nah ini kemudian dikuas lah. Nah, intinya seperti ini ya, dikuas sampai bersih, kemudian kita cek rotasi. Iya, bersih ya, bersih. Jadi gerakannya bersih. Tinggal yang di kepala ini nanti ya, kapopol. Kita lihat tangan kanannya sudah ya, dilihat, nah nggak ada gerakan lagi ya di badannya. Nah lihat ya, itu bersih. Kita lihat sebelah tangan, tangan sebelah kiri kita atau tangan kanannya dia. Nah ini masih ya, masih kelihatan ada pengaruhnya dari otot atau tulang yang bersangkutan, bedanya ya. Ya ini yang sudah kita berikan skinning, dan yang sebelah kiri ini belum kita berikan skinningnya. Ini yang rajin olahraga, jadi otot-ototnya ini kuat dan arahnya pas. Dan ini yang nggak pernah olahraga ya, ada gelambir-gelambirnya sedikit. Ya, itu ya namanya proses skinning. Oke. Itu ya teman-teman semua, saya ulangi sekali lagi proses skinning untuk tangan yang kanan ya, supaya paham. Skinning ya, caranya kita seleksi bodinya, badannya, kemudian kita ke skin, edit smooth skin, edit smooth skin, dan pen skin weight tool. Ada optionnya di sini, klik optionnya, nanti muncul seperti ini. Kita cari lengan yang sini ya, join untuk lengan sebelah kiri kita. Di join berapa ya kira-kira? Join 8 bukan? Oh, di sini 12 atau 11. Nah ini 11. Join 11. Jadi pastikan benar-benar pas ya. Joinnya ini join berapa, kita pastikan benar-benar sesuai. Kalau seperti ini berarti bukan, karena ini joinnya punya bahu sini. Nah ini yang joinnya pas kan. Kemudian untuk menguranginya, kita buat value-nya 0. Kalau untuk menambah value-nya, ditambahkan mau berapa, mau 1 itu berarti pekat sekali seperti ini, langsung putih ya. Atau kalau separuh ya separuh seperti ini, berangsur-angsur. Kalau mau menghilangkan total ya, ini value-nya di 0 kan, seret 0, kemudian dikuas ya sampai hilang yang bagian yang putih tadi. Kalau ada yang di kepala dihilangkan juga. Bahu harusnya nggak ada ya. Kemudian dikuas, diratakan hitamnya ini. Jadi kita sisakan bagian putihnya itu hanya yang berada di sekitar ketiak. Nah di sini, karena ini tulangnya tulang ini, ya joinnya join ini. Jadi pengaruhnya atau influennya juga di situ-situ aja, jangan di tempat lain. Iya, kalau sudah dicek gerakan, kalau sudah dicek seperti ini, rotasi ya, jangan geser, ingat. Nah ini udah lebih bagus daripada yang tadi. Kalau kurang lagi, nah sama tadi di skin, pen skin weight tool dan seterusnya ya, dikuas dengan menggunakan join yang pas, yang tepat, dan value yang tepat. Kalau mau dihilangkan value-nya 0, kalau mau ditambahkan value-nya juga
di atas 0 ya, menyesuaikan aja. Nah, begitu yang saya sampaikan untuk hari ini. Ada proses rigging dan skinning, dan itu harus Anda kuasai kalau Anda mau jadi tugas rigging, skinning, dan proses selanjutnya adalah animasi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk proses rigging dan skinning ini kemudian bisa kita buat pose ya. Nah, ini saya buat. Kalau sudah seperti ini, silakan mau dibuat pose yang bagaimana, silakan. Dan ini saya nanti akan jadikan sebagai tugasnya nanti, tapi nggak sekarang ya, nanti biar Anda belajar dulu di rumah supaya bisa membuat pose yang pas untuk karakter Anda. Jadi nanti saya minta Anda buat karakter sendiri seperti ini, kemudian dibuat posenya supaya bisa dimaksimalkan ya, seperti ini ya. Jadi nanti kalau ini kan untuk pose ya, kalau nanti untuk animasi beda lagi. Oke, ini sudah bisa digerakkan, dianimasikan, sudah bisa. Terima kasih, dan terima kasih.